Terlihat ada sebuah mobil kuning yang sedang melaju. Wanita Evil berkata, "Aku telah melakukan apa yang kau minta, Master. Saat melawan Nightrash dan bertarung di gerbang utama tadi." Sion membalas, "Benar. Kelihatannya kau telah menyelesaikan perintah tambahan." Dalam pikirannya, Sion bergumam, dengan sengaja meninggalkan Blood Magic saat menyingkirkan Nightrash dan tidak menyembunyikan Blood Magic-nya kalau terjadi perkelahian di gerbang utama kota kekaisaran. Sehingga mereka mengaitkan cabur tanganku melalui Liu Sina. Zion menyebutkan Liu Sina, berarti nama wanita Evil itu adalah Liu Sina. Semuanya diselesaikan dengan lebih baik dari yang kuperkirakan. Zion masih bergumam, "Regan Ursula, dia kaki tangan pangeran ketiga." Serangan pada istana Pointer Star dan manipulasi upacara suksesi. Pangeran ketiga pasti berada di belakang keduanya. Dia pasti mengikuti insiden Nightrash. Aku makin penasaran bagaimana jadinya nanti. Sampailah Zion di istananya. Pelayan pun menyambutnya. "Anda sudah sampai, Yang Mulia." Zion pun membalas, "Ya, aku baru datang." Liu Sina berkata, "Master, untuk seorang pangeran, bukankah istana yang kau tinggali terlalu kecil?" Priscilia yang datang berkata, "Anda akhirnya sampai di sini. Sudah lama aku menunggumu." Priscilia bertanya, "Siapa wanita di sampingmu, Yang Mulia?" "Kau bertanya aku. Aku mengikutinya karena dia adalah masterku." "Apa, Master?" ucap Priscilla yang menganggap karena kaget. Zion berbisik kepada pengawalnya, "Kenapa dia ada di sini?" Pengawal pun berbisik kepada Zion. Katanya dia di sini karena prosedur pembatalan pertunangan belum berakhir. Zion berkata dengan tegas, "Tolong usir dia." Tunggu, ucap Priscilia yang mencoba mencegah Zion. Priscilia berpikir, apa aku punya alasan untuk mendekati pangeran? Dia bahkan sudah mengumumkan pembatalan pertunangan kami. Tapi lucunya, aku tidak bisa mengeluarkannya dari pikiranku. Bahkan sejak hari pengumuman pembatalan pertunangan. Priscilia berpikir semakin dalam. Lebih dari pada kesamaan, ini lebih seperti rasa ingin tahu. Aku tidak bisa menghilangkan sisi Pangeran Zion itu dari pikiranku. Ada apa dengan diriku? Di sebuah ruangan, Zion berkata, "Aku akan menjangkau Shadow itu." Pengawal Zion berkomentar, "Shadow, bolehkah saya tanya Shadow seperti apa yang Anda maksud?" "Shadow biasanya kode untuk pembunuhan atau grup intel." "Benar bukan, Master?" ucap Liu Sina bertanya kepada Zion. Zion menjawab, "Kau benar, Liu Sina. Itu Eternal Shadow. Mereka bahkan disebut Empire IS dan hanya Kaisar yang bisa mengendalikan organisasi tersebut. Markas Eternal Shadow terletak di dalam ibu kota kekaisaran." "Tapi Yang Mulia, jika itu tempat rahasia, kita harus melacak mereka terlebih dahulu." "Benar, namun aku sudah mengetahuinya." Zion bergumam, "Karena aku sudah tahu isi dalam novel Chronicle of Midsommar." Liu Sina menanggapinya, "Tentu saja. Tidak ada yang tidak kau ketahui, ya kan, Master?" Pengawal Zion itu berdiri. Dia berucap, "Lalu, apa Anda akan menghubungi mereka langsung?" "Tidak, aku akan menunggu. Seseorang telah memutuskan untuk membantu." Terlihat istana yang megah. Ada banyak orang yang sedang berkumpul di dalam istana itu.
Evelyn bergumam, ini bukan pertemuan Dewan Negara, namun ini pertama kalinya aku melihat mereka berkumpul seperti ini. Evelyn masih bergumam, daripada saudara kandung, mereka lebih dekat dengan menjadi pesaingku. Pangeran pertama bahkan tidak hadir. Kenapa Yang Mulia tiba-tiba memanggil kami semua? Seorang wanita berambut pendek berkata, lama tidak bertemu, kakak Enoch. Matamu yang seperti mayat masih tetap suram, dan rambutmu masih berantakan seperti biasanya, bukan? Wanita berambut pendek yang baru saja bicara adalah Diana Agnes, putri kelima. Pria berambut panjang itu menjawab, Diana, kau masih memiliki bau menjijikan yang juga tipikal seorang hybrid. Apa semua darah campuran elf seperti itu? Pria berambut panjang itu bernama Enoch Agnes, pangeran ketiga. Diana berkata, astaga, tentu saja tidak. Bukankah itu bau hobimu yang menjijikan, kakak? Kalau dipikir-pikir, bagaimana kabarnya? Maksudku, salah satu hobimu membuli si bungsu. Bagaimana ya kabarnya si bungsu hari ini? Terlihat raut wajah Enoch sangat kesal. Bajingan itu adalah aib bagi keluarga kekaisaran. Keberadaannya saja sudah mencoreng kehormatan kekaisaran. Jika bajingan itu mengetahui tempatnya, aku ingin dia mati saja sekarang. Seorang pria berjanggut tertawa. Hahaha. Tapi tetap saja bajingan Zion itu lulus dalam upacara suksesi. Ya, aku melihatnya dalam sudut pandang baru sekarang. Pria ini pangeran keempat, Utekan Agnes. Hahaha. Diana ikut tertawa. Dia berkata, hal itu sudah jelas melampaui ekspektasiku juga. Diana berkata, sejujurnya, aku bahkan tidak berpikir adik bungsu kita akan ikut serta dalam upacara suksesi. Diana melirik ke samping dan berkata, tapi siapa yang mengira dia akan lolos bahkan dalam upacara suksesi yang telah dimanipulasi? Pangeran Enoch pun sangat kesal karena Diana berkata seperti itu di hadapannya. Enoch menanggapinya, meski begitu, itu usaha yang sia-sia. Meski dia lulus dalam upacara suksesi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Akan sulit baginya menjaga nyawanya di dalam istana White Star. Dia harus mengetahui tempatnya agar dia bisa hidup lebih lama. Evelyn berkomentar, Zion telah berubah. Evelyn melanjutkan ucapannya. Bahkan aku terkejut dengan perubahan sikapnya baru-baru ini. Mungkin dia tidak selemah yang kalian kira. Pangeran Enoch tersenyum tipis. Hah, begitukah? Pangeran Enoch mendekati Evelyn dan berkata, kalau begitu, haruskah kita mulai bertaruh? Soal berapa lama Zion akan bertahan di istana White Star ini? Tiba-tiba ada seseorang berkata, aku memang penasaran juga. Berapa lama aku akan bisa bertahan di sini? Ucap Zion. Tiba-tiba mereka semua terdiam karena Zion telah datang. Zion yang melihat mereka semua bergumam, apa mereka saudara Zion Agnes? Pangeran ketiga berkata, Istana White Star pasti telah merendahkan standarnya. Siapa yang akan berpikir kau akan datang kemari dengan kedua kakimu sendiri? Hahaha, kakak, jangan terlalu kasar. Zion juga melewati upacara suksesi secara adil dan jujur. Jadi, dia memiliki hak untuk menempatkan kakinya di tempat ini, bukan? Ucap Utekan, pangeran keempat. Diana menanggapinya, itu benar kakak.
Mungkinkah perasaan kamu yang terlalu sempit? Diana menatap Zion. Dia bergumam, kelihatannya dia berbeda. Ya, meski begitu, tidak akan ada yang berubah. Tapi, energi tak menyenangkan itu sepertinya agak mengkhawatirkan. Diana masih bergumam. Namun, dibandingkan dengan saudara lainnya, dia tidak akan menimbulkan ancaman. Evelyn mendekati Zion dan berkata, "Kau terlambat, Zion." Zion membalas, "Ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya Kaisar belum datang." Zion yang melihat kursi Kaisar masih kosong. Ketika mengingat Kaisar, Zion kembali ke dalam pikirannya. Ia teringat dengan ucapan sang Kaisar. Bahkan jika kau menemukan Shadow, mungkin akan sulit bagimu menanganinya. Jadi, aku akan memberikanmu bantuan. Apa pertemuan hari ini ada kaitannya dengan bantuan tersebut? Ketika Zion masih berpikir, Liulisina berkata di sampingnya, "Master." Liulisina berbicara dengan sangat enteng. "Bukankah semua orang di sini adalah musuhmu, Master?" Di balik punggung Zion, Liulisina lanjut bicara. "Bukankah akan bagus jika membunuh mereka semua saat mereka berkumpul bersama seperti ini?" Sambil memandang semua orang, Zion kembali bergumam, "Orang-orang yang berkumpul di sini sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa menemukan orang untuk bersaing melawan mereka. Tapi itu cukup untuk meningkatkan hasrat Liulisina. Cih, aku membuat kesalahan dengan membawanya kemari." Pangeran Utekan berbicara, "Kalian lihat kan? Kelihatannya ayah akan terlambat. Bukankah terlalu membosankan hanya menunggu di sini? Bagaimana dengan sparring ringan untuk menghabiskan waktu luang?" Pangeran Utekan melirik Zion dan lanjut berbicara, "Aku ingin melihat betapa kuat Zion sehingga lulus pada upacara suksesi." Diana berkomentar, "Itu ide yang bagus. Aku juga ingin melihat seberapa banyak perubahan adik bungsuku, Zion." Pangeran Utekan menanggapinya, "Benar kan? Akan jadi beban besar jika Zion melawan kita semua secara langsung. Jadi, kenapa tidak sparring dengan salah satu orang yang kami bawa?" Pangeran Enoch berkomentar, "Kedengarannya tidak buruk. Aku akan menawarkan seorang lawan." "Ah, Zion, kau tidak keberatan kan dengan hal ini?" ucap pangeran ketiga Enoch. Mendengar pembicaraan itu, Evelyn berkomentar, "Menurutmu, apa yang akan kau lakukan, Zion?" Zion menjawab, "Tentu, aku akan melawan mereka." Zion memikirkan sesuatu. Jika mereka benar-benar ingin menjadikan tontonan, aku akan memenuhi permintaan mereka. Dengan pandangan serius, Zion berkata, "Tapi aku tidak akan sekedar sparring. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh jika kau ingin melakukannya." Evelyn yang kaget berkomentar, "Zion, apa maksudmu dengan itu?" "Bahahaha, tentu itulah semangat seorang pria. Hei kau, bersihkan area tengah." Mereka berdua memberikan saran kepada Zion. Yang pertama, Evelyn. Dia berkata, "Zion, katakan kau tidak akan melakukannya sebelum terlambat sekarang. Magician yang dibawa Enoch bukanlah seorang yang bisa kau tangani." Liulisina menambahkan, "Benar, Master. Serahkan saja dia padaku. Aku akan melakukannya menggantikanmu." Lawan Zion yang pertama dari kubu pangeran ketiga, Enoch. Enoch berkata kepada bawahannya, "Cukup pastikan dia masih bernafas." Bawahan itu menanggapinya, "Tapi tetap saja dia seorang pangeran
Apa saya boleh melakukannya? Apa yang bisa kita lakukan? Dialah orang yang mengatakan bahwa dia tidak akan sparring. Kau lakukan saja dengan sungguh-sungguh seperti yang dia katakan. Di sini, Pangeran Utekan menjadi wasit pertarungan. Dia berucap, "Sekarang mari kita mulai." Evelyn masih berkomentar, "Haruskah aku setidaknya mencoba menghentikannya sekarang?" Dengan hasrat membunuh yang tinggi, Leolisina berkata, aku ingin membunuhnya." "Apa?" ucap Evelyn yang kaget melihat aura hitam di tangan Xion. Dan tiba-tiba kepala bawahan Pangeran Enoch jatuh di hadapannya. Terlihat Pangeran Enoch mulai kesal. Enoch yang tak percaya bergumam, "Apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan sihir atau teknik spesial apapun. Namun dia sangat cepat sampai musuh tidak bisa bereaksi." Xion berkata, "Sudah kubilang padamu, Enoch, itu adalah pertarungan sebenarnya." "Brengsek kau," ucap Pangeran Enoch. Dia sangat kesal dan hendak memukul Xion. Tapi di tengah-tengah itu seseorang berkata, "Yang mulia Kaisar telah tiba." Terlihatlah sosok seorang kaisar tua. Sambil menundukkan kepala, semua orang pun serentak berkata, "Kami menyambut Yang Mulia Kaisar." Kaisar bertanya, "Apa yang terjadi?" Enoch menjawab soal itu. Yang Mulia memotong pembicaraan Enoch. "Cukup, bersihkan itu." Kaisar pun duduk di kursinya. Evelyn dan Diana menundukkan kepalanya. Dan Evelyn bertanya, "Apa Yang Mulia sehat?" Kaisar membalas, "Apa aku terlihat sehat bagimu? Dan lagi, aku tidak pernah menunjukkan diri selama ini, jadi mustahil kau tidak tahu. Menyeret ini lebih lama lagi tidak akan ada gunanya bagi kita. Jadi mari langsung ke intinya. Alasan pertemuan ini adalah untuk menentukan penerus. Tidak, ini sudah diputuskan." Mendengar ucapan Kaisar, Xion tenggelam dalam pikirannya. Jangan bilang bantuan yang dia maksud. Kaisar berkata dengan keras, "Penerusnya adalah Xion Agnes." Xion bergumam, apa dia berencana melakukan hal ini sejak awal? Situasi yang sangat menarik. Dalam hal legitimasi, ini juga berarti semakin dekat untuk menjadi kaisar berikutnya. Dan juga akan lebih mudah menangani Eternal Shadow. Masalahnya adalah para pangeran dan para putri lainnya. Akankah mereka mengakuinya? "Ayah, apa maksudmu dengan itu?" ucap pangeran ketiga, Enoch. Pangeran keempat, Utekan, juga berkata, apa yang ayah baru saja bilang? Memilih bagian itu sebagai penerus? Mustahil. Bukankah Anda juga mengetahuinya, Yang Mulia? Posisi macam apa yang dipegang Xion di istana kekaisaran dan bagaimana dia diperlakukan? Yang Mulialah yang mengurungnya di istana Pointer Star sejak awal, bukan? Pangeran Utekan masih protes. "Saya selalu menuruti kata-kata Anda sampai saat ini. Namun saya tidak memahami keputusan ini." Evelyn dengan tenang bertanya, "Bolehkah saya bertanya, kenapa Anda memilih Xion?" Kaisar pun menjawab, "Karena aku sudah memutuskan bahwa dia adalah orang yang paling sesuai dengan kaisar selanjutnya di antara kalian semua." Pangeran Enoch masih protes, "Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak akan pernah menerima ini, Kaisar." Diana bergumam, "Yang Mulia,
telah memutuskan ini tidak dapat diubah. Lalu, apa yang harus kulakukan di sini? Diana berucap, "Saya mengerti. Saya akan menghormati keinginan yang mulia." Enos masih protes dan berteriak, "Diana, apa yang kau..." Diana memotong pembicaraan Enos. "Tapi sebagai gantinya, biar saya menyarankan satu hal." Semua orang di tempat ini menyadari panggilan Zion. Diana lanjut berkata, "Pangeran yang terguling bangsawan pengecut, aib Agnes. Tidak ada hal yang bagus di antaranya. Dan dia memang memenuhi julukan itu sampai sekarang. Dia mungkin telah berubah, namun hanya belakangan ini tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa yang akan terjadi jika Anda tiba-tiba memilih Zion sebagai penerus dengan tiba-tiba dalam keadaan seperti ini? Bahkan jika kami menyetujuinya, seluruh kekaisaran, parlemen, bangsawan, dan para knight akan menentangnya. Mereka akan terus mempertanyakan dan tidak akan puas, dan bahkan tidak akan mematuhinya." Dari ucapan yang bertele-tele dari Diana, Kaisar menjawab, "Lalu kenapa tidak memberinya kesempatan?"